Thomas Doll bersama Persija di sini terlihat menggunakan pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1 ketika Wahyu dan Behrens bermain di sisi half space. Ketika bertahan, Persija menggunakan pola 5 back. Timnas Indonesia bersama Sintayong pun menggunakan sistem yang sama, yaitu 3 back. Ketika bertahan, mereka merubah pola mereka dari 3 back menjadi 5-2-3. PSM Makassar ketika bermain di AFC Cup menggunakan sistem 3 back. Ini sesi saat build up yang dilakukan oleh PSM Makassar. Sayangnya kameranya tidak begitu wide. Ketika mereka bertahan, PSM menggunakan pola 5 back. 5-2-3. Yang teranyar Borneo dalam keadaan melakukan serangan saat melawan Arema, Coach Milo merubah pola Borneo menjadi 3-2-5. Namun di sini kembali kameranya tidak begitu wide. Sedangkan di depan ada 5 pemain. Dan Johan Cruyff mengatakan dalam menyerang tim perlu membuat ruang menjadi selebar mungkin. Namun dalam bertahan buatlah ruang menjadi sesempit mungkin. Oke, ulang coba. Ya, teman-teman, kita bahas taktik 3 back. Akhir-akhir ini di Timnas Indonesia ataupun Liga Indonesia, taktik 3 back kerap digunakan oleh beberapa pelatih. Kita sebut saja Sintayong bersama Timnas Indonesia, kemudian Bernardo Tavares bersama PSM Makassar, kemudian Persija Jakarta bersama Thomas Doll pun ketika laga uji coba yang dilakukan oleh Bayangkara FC beberapa waktu yang lalu bersama Timnas Indonesia U19, ya beberapa kali kelihatan menggunakan 3 back, kemudian bertahan menggunakan 5 back. Nah, yang anyar terbaru teman-teman, ketika Borneo menghadapi Arema FC. Nah, itu dari skema memang Borneo di atas kertas menggunakan pola 4-3-3, tetapi diaplikasikan di dalam lapangan berubah menjadi attacking-nya, shape attacking-nya, bentuk melakukan penyerangannya 3-2-5. Nah, kalau kita bicara dengan taktik 3 back ini teman-teman, nggak asing untuk sepak bola Indonesia. Kita lihat saja ke belakang yang lalu-lalu teman-teman, di tahun 90-an itu lumrah digunakan taktik 3 back, 3-5-2 dan lain sebagainya teman-teman. Pun di awal tahun 2000-an itu lumrah dilakukan ataupun digunakan. Oke, mungkin kalian di tahun 90-an, 2000-an nggak tergambar kan bagaimana sih taktik 3 back, apalagi kan sekarang generasi milenial banyak. Nah, mungkin yang terdekat yaitu Persipura Jayapura bersama Jackson F. Tiago beberapa waktu yang lalu ketika ada Bio Pauline, Beto, Ernest Jeremiah teman-teman, Christian Warobai, salah satu wingback yang dilakukan ataupun yang diberikan tugas oleh Jackson F. Tiago. Nah, itu dengan menggunakan sistem 3 back 3-5-2 teman-teman berhasil menghasilkan banyak gelar bagi Persipura ketika mengikuti kompetisi ataupun turnamen, ataupun setidaknya berhasil menyulitkan setiap tim yang menghadapi Persipura Jayapura. Kan dulu kan Persipura gila banget sih dari sisi permainan teman-teman, bukan hanya di kandang tetapi di partai tandang ataupun di kompetisi level Asia teman-teman, dia memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Pasti kalian setuju teman-teman, karena jarang kan tim dari Indonesia ketika bermain tandang sama seperti bermain di kandang. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang banyak juga kan tim dari Indonesia yang bermain tandang juga mampu mengoptimalkan untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi teman-teman, aku sempat nih beberapa waktu berkomunikasi dengan pelatih PSM Makassar. Nah, jadi dengan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares teman-teman yang sekarang asal Portugal, aku kenalnya sama beliau tuh sejak tahun 2020 sebelum datang ke PSM Makassar. Nanti kita bahas juga Thomas Doll, Sintayong dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian aku tanyalah kepada beliau langsung kenapa beliau menggunakan taktik 3 back di PSM Makassar, khususnya ketika di AFC Cup kemarin ya teman-teman. Kalau kita bicara di Piala Presiden, Bernardo Tavares ketika bertahan kadang juga menggunakan formasi 6-2-2 ketika menghadapi Arema, itu udah kita bahas teman-teman. Tetapi ini kita bahas 3 back tadi dulu ya. Kemudian aku tanya mengapa coach menggunakan sistem 3 back tersebut. Dulu memang di Indonesia familiar menggunakan sistem 3 back ini. Apa alasannya? Nah, salah satu yang disampaikan oleh beliau, sistem 3 back, 4 back itu hanya sekedar angka ataupun formasi. Di dalam lapangan itu fleksibilitas, dinamis akan muncul, akan berubah shape ataupun bentuk formasi yang diajukan ataupun yang saya berikan kepada anak asuh saya di PSM Makassar. Nah, intinya tergantung dari
kemampuan daripada pemain-pemain tersebut untuk mengimplementasikan di dalam lapangan. Ada juga loh tim-tim yang nggak mampu menggunakan pola 3 back. Oke, sampai situ jelas ya teman-teman. Nah, khusus Bernardo Tavares teman-teman, dia tetap fleksibilitas bisa menggunakan 4 back. Itu kembali tergantung dari situasi apa yang akan saya lakukan bersama PSM Makassar. In the case bersama PSM di AFC Cup teman-teman, dengan pola 3 back di belakang teman-teman, ia mampu menunjukkan sesuatu yang luar biasa bagi PSM Makassar sehingga lolos ke semifinal Piala AFC Cup ya, zona ASEAN. Nah, kemudian Sintayong di kualifikasi Piala Asia 2023 ya teman-teman, yang akan dilaksanakan tahun depan Piala Asianya, itu timnas Indonesia bersama Sintayong udah menggunakan sistem 3 back. Banyak loh orang nggak menyangka teman-teman, dengan memberikan instruksi kepada Irianto bermain di wingback ataupun Asnawi, sebelah kiri ada Pratama Arhan, di belakang ada Elkan Bagot, Rizky Ridho ataupun Fahrudin teman-teman. Nah, kemudian ternyata seiring berjalannya waktu, beberapa waktu yang lalu teman-teman, ataupun jam yang lalu, ada interview yang menjelaskan, ditanya oleh wartawan kepada beliau, kenapa menggunakan sistem 3 back. Bukan wartawan sih, presenter kepada beliau, kenapa timnas Indonesia menggunakan sistem back, sedangkan sistem 3 back ini sudah lama ditanggalkan oleh tim-tim dari Indonesia teman-teman, ataupun timnas Indonesia. Dulu kalau nggak salah terakhir kali Coach Bendol ya, Benny Dolo ya teman-teman, timnas Indonesia pakai 3 back. Kalau salah ralat ya, lupa ingat aku teman-teman. Nah, di situ dijawab oleh Coach Sintayong kurang lebih hampir sama juga seperti apa yang disampaikan oleh Coach Bernardo Tavares kepada aku teman-teman, bahwa timnas Indonesia ini akan lebih baik menggunakan 3 back dan bertahan kan akhirnya menjadi 5 back karena kemampuan pemain lagi, khususnya untuk mengantisipasi bola-bola udara ataupun untuk untuk menyulitkan lawan lah ya, untuk bisa menciptakan gol akibat fisik yang kita miliki timnas Indonesia dari sisi bola-bola udara. Jadi kan alternatif yang dimiliki oleh Sintayong ataupun pemecahan solusi yang selama ini mungkin ketika bola-bola udara kita menghadapi tim-tim dari luar teman-teman, khususnya ketika tampil di kompetisi ASEAN ataupun Asia, itu bisa diminimalisir. Terlihat juga sih yang dimana Kuwait, Jordan menghadapi Indonesia, coba beberapa kali melakukan bola-bola direct, bisa dieliminasi oleh timnas Indonesia. Dan Sintayong pun mengatakan timnas Indonesia kan fisiknya nggak begitu bagus. Itu beberapa kali yang disampaikan oleh Sintayong. Pun ketika attacking, timnas Indonesia menggunakan 3-2-5. Kemudian ketika bertahan menggunakan 5 back. Jadi fleksibilitas tetap terjaga ya teman-teman. Khususnya juga di timnas Indonesia U19, Sintayong lagi gunakan pola 3 back. Nah, di situ kan Sintayong mengatakan ketika attacking dia memberi kebebasan kepada pemain-pemain dari timnas Indonesia itu untuk bergerak. Bukan hanya bergerak di posisinya, tetapi bergerak secara dinamis, ada ruang kosong untuk diisi. Tapi secara ide tetap menggunakan sistem 3 back. Hampir sama kan? Seperti apa yang disampaikan oleh Bernardo Tavares, pelatih PSM. Itu tergantung lagi kepada pemainnya. Karena di dalam lapangan itu dinamis, fleksibilitas teman-teman. Oke, kemudian kita bicara lagi, Thomas Doll. Nah, Thomas Doll ini cukup unik ya teman-teman. Bukan unik sih, bukan unik. Uniknya kenapa aku bilang teman-teman? Kan memang akhir-akhir ini Persija bersama Thomas Doll khususnya ketika menghadapi Rans dengan pola 3 back menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di awal-awal ketika Thomas Doll menggunakan 3 back itu aku baca teman-teman ya. Ada kok screenshotannya sama aku, ada yang pesimis Persija menggunakan sistem 3 back. Oke, di situ ya teman-teman. Tetapi seiring berjalannya waktu ini kan pola yang 3 back digunakan oleh Persija dengan datangnya beberapa pemain inti mulai terasa nih bahwa dengan menggunakan sistem 3 back oke juga loh. Dan beberapa pemain dari Persija, Rio Fahmi ataupun Firza Andika mengatakan mencoba melakukan adaptasi. Rio Fahmi katakan bahwa dengan menggunakan sistem 3 back, wing back itu capek banget, perlunya ekstra fisik yang kuat. Nah, artinya kan ada good point yang bisa didapatkan oleh Rio Fahmi bahwa dia harus meningkatkan fisiknya. Pun halnya Firza Andika mengatakan naik turun, perlu waktu adaptasi dan fisik juga. Nah, ini kembali teman-temannya salah satu hal yang menarik yang terjadi di sepak bola Indonesia kita di akhir-akhir ini. Untuk menggunakan sistem 3 back. Bagi Thomas Doll apakah itu sesuatu yang baru bagi dia? Enggak.
Karena sudah kita lakukan analisis sebelum datang ke Persija Jakarta bahwa Thomas Doll itu pernah beberapa kali juga menggunakan pola 3 back. Nah, artinya di sini teman-teman akan cukup menarik melihat ke depannya apakah tren, bisa kita sebut tren teman-teman, karena semakin masif nih menggunakan sistem 3 back, apakah tren yang digunakan oleh beberapa tim dengan menggunakan 3 back akan diikuti oleh tim-tim lainnya. Suka tidak suka beberapa hari yang lalu teman-teman, Coach Milo bersama Borneo kan pakai 3 back tuh ketika attacking teman-teman. Walaupun ketika bertahan cenderung menggunakan 4 back bahkan sampai 5 back pada akhirnya, tetap dinamis. Namun hal ini sekali lagi mengingatkan kita di era-era kesuksesan Timnas Indonesia ataupun kompetisi Indonesia kita beberapa waktu yang lalu teman-teman, dengan menggunakan sistem 3 back yang membuat lawan-lawan pun kesulitan untuk melawan kita di Indonesia. Sampai situ clear ya teman-teman. Dan Sintayong secara khusus sudah mengatakan ingin menerapkan ini ya di interview yang sama aku sampaikan tadi di Timnas U19 dan Timnas Senior teman-teman. Berarti kan dari bawah sampai senior ingin dia tanamkan ide ataupun keinginan yang ia inginkan bersama Timnas Indonesia. Artinya itu bagus banget. Apalagi Sintayong mengatakan Timnas yang kuat itu dari hasil kompetisi yang kuat. Nah, menariknya lagi, Sintayong yakin aku teman-teman, ketika makin banyak, aku bukan mengatakan harus pakai 3 back, bukan. Semakin banyak tim-tim menggunakan sistem 3 back akan membantu dia di Timnas Indonesia. Khususnya, kita bicara khususnya. Kalau kita bicara dengan sistem 3 back, yang perlu kita perhatikan kan wing back kiri ataupun wing back kanan. Nah, membuat pemain-pemain di di Liga Indonesia menggunakan sistem 3 back yang cenderung biasa bermain fullback kiri ataupun fullback kanan, diminta untuk bermain di wing back kiri ataupun wing back kanan, dia kan pasti akan meningkatkan fisiknya, akan beradaptasi. Makanya Sintayong pun akan banyak pilihan untuk memilih pemain untuk dibawa ke Timnas Indonesia dari sisi wingback. Karena nggak mungkin kan, misalnya nih di timnya, dia cenderung bermain terus-terusan 4 back, wingback, fullback kiri, fullback kanan yang biasa digunakan oleh pelatih. Kemudian dia datangkan untuk masuk ke Timnas Indonesia. Kan perlu beradaptasi lagi. Beradaptasi lagi apa? Yang diperlukan fisik lagi, karena harus naik turun. Nggak mungkin yang dulunya 4 back teman-teman, kita panggil ke Timnas misalnya ya, dia sering bermain fullback, kita minta dia secara tiba-tiba untuk bermain wingback, pasti dia pun butuh adaptasi untuk naik turun, memahami arti dari apa yang diinginkan oleh Sintayong. Intinya semua teman-teman, kita lihat sajalah perkembangan yang dimiliki sepak bola Indonesia beberapa waktu yang ke depan. Apakah taktik 3 back ini akan terus semakin banyak digunakan, ataukah ini hanya sementara aja trennya teman-teman? Karena ini sesuatu yang menarik. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.